Kalau kembali ke soal etik tadi ya, banyak pejabat kita ini yang masih legalistik, termasuk mungkin anggota DPR yang kemudian angkanya tadi disebutkan hampir tidak ada sejak era reformasi itu yang nggak kena kasus, pasti ada yang kena begitu. Artinya etik dari para anggota DPR dan lain sebagainya ini, pejabat-pejabat kita yang masih bersudut pandang legalistik ini akan sulit, masih sulit kita menuju ke level etik tadi itu, menurut Anda Pak Sukidi? Sebenarnya itu kesalahan kita sebagai bangsa bahwa kita memiliki satu standar moral yang rendah. Sehingga penyelewengan moral itu menjadi kebiasaan hampir di semua lini penyelenggara negara. Karena kita tumbuh menjadi satu bangsa dengan standar moral yang rendah, maka akhirnya kita menjadi satu bangsa yang tidak punya ketaatan pada hukum. Standar moral yang rendah di kita sebagai bangsa itu, apakah kita sebagai masyarakat memang standar moral kita rendah atau bagaimana? Iya. Apa contohnya misalnya? Baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan kita berbangsa. Contoh dalam penyelenggaraan negara, terutama pada praktek ketaatan pada hukum yang begitu rendah. Bukan soal ketaatan pada hukum saja, tetapi hukum justru ditelikung menjadi senjata politik untuk menekan para pesaing politik, untuk menikam mereka yang berbeda pandangan politik, dan terutama untuk menjadi alat sandera bagi mereka yang tidak tunduk pada kekuasaan. Ingat bahwa kepatuhan pada hukum itu adalah aset terbesar dari kekayaan suatu negara. Orang seringkali memiliki pandangan lama bahwa suatu negara menjadi kaya karena sumber kekayaan alam. Dan itu keliru. Karena sumber kekayaan alam itu hanya menempati 23% dari kekayaan suatu negara. Yang justru terbesar, dan ini yang mengejutkan menurut Bank Dunia, adalah kepatuhan pada hukum itu menempati 44% dari kekayaan suatu negara. Ini bisa membayangkan bahwa kepatuhan pada hukum kita yang amat sangat rendah, terutama di kalangan penyelenggara negara, itulah membuat bangsa ini tidak pernah bisa maju. Karena apa? Karena tiadanya hukum, tiadanya ketaatan pada hukum, yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat dan berkuasa menjadi sewenang-wenang dan lalim, sementara yang lemah akhirnya ditekan sedemikian rupa. Dan itu tentu saja pengkhianatan terbesar pada prinsip negara hukum yang diwariskan oleh Bung Hatta. Karena itu ketika Bung Hatta meletakkan negara dengan sandaran pada aturan hukum, Bung Hatta telah mengantisipasi sedemikian jauh bahwa ternyata the rule of law itu aset yang paling berharga bagi kemajuan satu bangsa. Karena itu juga yang memberikan daya tarik pada investor untuk investasi pada negeri. Sehingga ketika mereka memiliki masalah, mereka punya satu pegangan yang jelas untuk menyelesaikan masalah itu. Aturan hukum itu. Tetapi ketika rimba yang berlaku, maka semua dalam ruang gelap kekuasaan itu sendiri. Tangan-tangan jahat kekuasaan akhirnya menentukan siapa yang layak untuk dimenangkan dan siapa yang layak untuk dikalahkan. Korupsi menjadi modus yang paling efektif untuk memenangkan satu kasus hukum itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.